ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Melanjutkan konten-konten di rumah aja. Kemarin kita udah riding di rumah. Udah mana sih motor di rumah? Udah cuci motor di rumah. Kali ini kita akan off-road di rumah. Ya, di belakang gua ini, di belakang gua ini sudah ada BMW X7, top of the line SUV dari BMW. Dan kita akan melakukan sedikit off-road di rumah aja. Tapi biar gue tidak salah, gue sudah mengajak salah satu off-roader yang memang paling paham. Nah, ini ada Mas JJ di sini. Silakan masuk Mas JJ. Halo. Nah, Halo semua. Ini sudah ada Mas JJ yang memang yang ngerti off-road kan? Wah, bisa aja. Yang emang Kebetulan kerjaannya off-road gitu. Kalau gue kan jarang-jarang nih off-road. Udah lama banget nggak off-road. Nah, ini biar hari ini aman lah ya istilahnya. Biar kita nggak ngasal-ngasalan. Karena ini kebetulan bukan mobil gua kan, Mas. Jadi kalau rusak kan agak nggak enak sama gimana gitu ya. Sama yang minjemin kan. Jadi punya sendiri beda ya. Punya sendiri beda. Ya udah gitu. Kebetulan ini punya orang kan, punya BMW-nya. Jadi kita cari cara yang teraman tapi tetap bisa have fun di rumah aja. Nah, Mas JJ udah tahu track off-roadnya yang mana? Yang mana? Nah, Mas JJ, tracknya itu adalah tangga di belakang ini. Oke. Jadi ya bukan track sih. Lintasan seuprit doang. Ini tangga depan rumah gua, teman-teman, menuju ke ruang tamu. Cuman sepertinya kalau gua nonton video-video orang test drive mobil tuh kayaknya ada yang lewat tangga gitu kan modelnya. Ada model lewat tangga miring-miring gitu nanjak. Oke, hari ini kita cobain apakah X7-nya beneran bisa dibawa off-road di rumah aja. Ini Mas aja kalau misalkan mau tangga gini, ada tips and trick apa gitu nggak? Paling sih kalau misalnya kita mau naikin tangga, kita nentuin dulu nih seberapa miring nih kita ngambilnya nih si mobilnya. Kalau makin lurus, dia makin gampang buat mentok sama si bumper depan. Kalau tegak lurus banget sama tangga. Kalau frontal itu bisa lebih gampang kenanya. Tapi kalau misalnya makin miring, itu dia makin aman. Kayak kalau orang misalnya pakai mobil ceper nih, lawan polisi tidur, mereka suka pada ngambilnya tuh nyamping gitu kan, nyamping supaya nggak gesrot. Tapi kalau misalnya makin miring banget, kurangannya dia di mobilnya itu juga berasa lebih miring lagi. Lebih berasa miring lagi. Makanya kita enaknya ambil kayak tengah-tengahnya kayak 45 derajat ini. Kan dia dapat nih 45 derajat. Kayaknya sih dapat sih. Jadi ntar rencananya adalah mobilnya kita mundurin dulu, terus habis itu ntar kita naik ke sana. Ya kan? Nyamping. Saat gitu. Nyamping ya? Nyamping. Jadi mau langsung kita coba aja. Ayo kita off-road ala-ala. Oke. Kita mundurin dulu mobilnya. Nah, kan. Jadi mobilnya udah gue pindah begini. Ini Mas JJ, derajatnya udah pas belum? Udah kurang lebih 45 derajat tuh. Kayak mau ikutan 45 derajat. Jadi kalau 45 derajat kurang lebih dia angle yang pasnya gitu. Kalau misalnya mobilnya terlalu nyamping gini, dia naiknya tuh makin gampang. Tapi posisinya bakal makin miring banget. Soalnya yang satu bannya di atas banget, yang satunya masih di bawah sini. Tapi kalau 45 derajat, bannya udah naik, yang satu ikut naik satu, gitu. Jadi lebih aman. Ya. Ini menurut Mas JJ, X7-nya bisa nggak? Kayak bisa sih ya. Mestinya bisa, kan ada off-road mode-nya dia segala macem buat di pasir, di batu. Mungkin kalau gini kita pakai yang di batu kali. Jadi kalau off-road mode yang batu gitu, dia settingan ininya suspensinya yang paling tinggi nanti. Terus dia roll ratio-nya atau buat ngerayapnya tuh dia yang paling rendahnya. Jadi naiknya bisa ngerayap pelan-pelan. Kita coba ya kali langsung. Kira-kira ini berapa anak tangga sih nih? 1, 2, 3, 4, 5. 45. Yang 5 kayaknya udah pentok. 5 mentok ke rumah sih kayaknya. Iya, paling segini kali ya. Yang ban kirinya nih kita coba. Gitu. Sampai segini ya. Naik ke yang keempat. Keempat ya. Naik yang keempat. Oke. Ini kita coba cek driving mode-nya dulu kali dalam ya. Boleh. Kita bareng. X7-nya ini ada beberapa off-road mode, teman-teman. Cuma memang ini nggak ada low gear-nya sih. Bedanya sama kayak Land Cruiser
Range Rover. Itu nggak ada low gear-nya, cuman tetap ada off-road mode. Nah ini, coba sini kita jelaskan nih off-road mode-nya ada apa aja. Nih off-road mode-nya di sini nih. Jadi di bagian ini yang ada tombol lagi off-road-nya nih mobilnya. Nih kita pencet buat ngaktifin pilihan off-road mode-nya. Oke. Nanti dia di sini tuh ada pilihannya kelihatan. Kita tinggal geser aja ke bawah buat pilih mau yang salju, mau yang di tanah ya lumpur, mau yang pasir sama yang batu. Nah dia tuh tiap perbedaan mode-nya itu dia beda di suspensi, terus juga karakter ngegasnya tuh beda, sama juga dia komputer untuk ngatur traksi 4 roda juga beda dia karakternya. Gitu. Jadi kita pilih pakai yang batu nih buat ini. Anggap aja ini batu ya. Anggap aja ini batu ya. Anggap aja batu cuma versi ya udah rapih ya. Jadi ubin. Jadi ubin. Terus apa suspensinya udah tinggi juga nih? Belum. Gue rubah dulu ya. Ke yang rocks. Oke, ini sekarang pakai yang rocks. Ini posisinya dia lagi naik nih sekarang nih. Ini lagi naik nih. Nah, mobilnya jadi lebih tinggi gitu. Jadi biar ground clearance-nya lebih aman gitu, gak gampang mentok. Nah ini udah paling tinggi nih sekarang. Paling tinggi nih ya? Iya, penonton sih mungkin nggak berasa di rumah. Kita aja yang dalam mobil. Iya. Oke, jadi off-roadnya adalah yang rocks, suspensi pasti paling atas. Masukin gigi D. Oke, gue pakai 1 deh. Bismillah teman-teman. Percobaan pertama, gigi pertama, gigi 1. Tangga pertama bisa. Oke, kita coba untuk tangga keduanya. Bisa loh tangga kedua. Ini kayak ban gue udah ngangkat nih kayak. Lanjut. Kayaknya udah terlalu ngangkat. Mas DJ kelihatan di sini guys. Tadi itu udah nyampe ke yang anak tangga kedua. Nah terus dia agak nahan soalnya si bannya itu kena bagian si anak tangganya, terus dia rada kayak keteken gitu dia. Oke, coba turun apa yang lihat. Oke. Oh, ini kan naik ke sini nih, mesti nih. Kalau misalnya nggak kita ganjel, si bannya ini jepit. Dia kayak semacam ketusuk nih sama ininya. Yang ada nanti malah terlalu ini rusak ke bannya. Jadi kita ganjel. Nanya apa? Oke. Ini bisa ya? Bisa. Sini. Ya, kita ganjel situ, jadi naiknya dia nggak terlalu tertekan. Oke, coba lagi. Sekarang naik anak tangga ketiga teman-teman. Gas terus. Oke. Ini ngangkat ya? Nggak ngangkat. Itu udah berhasil naik sih sekarang. Sekarang jadi ada di anak tangga yang ketiga. Kan tadi udah mau ngangkat deh, yang ban kiri belakang. Tapi yang ban kanan depannya dia juga udah naik ke sini nih. Jadinya nggak terlalu miring juga. Ini udah naik. Jadi kalau nanti tambah naik lagi yang sana, yang kanannya kan juga makin nambah lagi nih satu anak tangga. Jadinya aman. Jadi lanjut kita coba satu lagi nih. Sampai bisa lah ya? Masih aman sebelum nyium ke ini pagar kayunya nih. Oke, jadi kita nambah lagi nih. Tambah satu lagi. 1, 2, 3. Target kita 4 ya lah ya. Sampai anak tangga yang keempat. Satu lagi berarti. Oh, gue masih mundur dulu berarti. Oke. Satu anak tangga lagi ya. Kita coba teman-teman. Mundur dulu ya. Selipin satu lagi buat naik ke yang tangga keempat. Oke. Wah, lihat ini udah ngangkat nih di sini. Udah ngangkat tuh? Udah ngangkat, tapi nanti begitu lo udah naik satu lagi, dia bakalan agak turunan lagi nih. Kita coba ya. Oke. Terus. Oke. Sip, sampai di paling atas nih. Udah mentok nih ya? Udah, kalau satu lagi kena pagar. Jangan rusak, ntar gue dimarahin bokap gue kalau pagarnya rusak. Oke, mari kita lihat. Ternyata
X7-nya bisa lah ya kalau cuma off-road begini doang lah ya. Tapi ternyata wheel articulation-nya lumayan. Lumayan juga sih ini. Soalnya ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat langsung anak tangganya lumayan tinggi sampai ke yang ujung atas sana. Itu berapa meter sih kira-kira? Berapa meter ya? Ya sebenarnya sih nggak nyampe semeter sih ya hitungannya. Tapi kalau buat mobil diginiin melintangin lumayan juga jatuhnya. Tapi enak sih, soalnya wheelbase-nya juga panjang. Kalau kita pakai mobil yang wheelbase agak pendek nih, dia udah. Oh gitu. Jadi kalau wheelbase-nya makin panjang nih, jarak roda depan sama jarak roda belakang makin jauh, dia dimiringin gitu makin aman gitu, nggak ngangkat. Oke. Panjang juga nih. Ini lumayan lah, udah jadi segini jaraknya. Lumayan celong lah ya. Ini lumayan miring loh teman-teman. Wow. Gile. Off-road di rumah aja nih namanya nih. Lihat dong. Tuh. Ini kapan lagi X7 gue giniin ya? Ngeri banget ini. Oke, jadi X7-nya sudah bisa kita pakai off-road di rumah ya Mas JJ ya? Bisa. Nah, sebenarnya ada satu mobil lagi yang pengen gue pakai. Nah, yang satunya itu tuh. Nah, kita cobain juga dong. Kita coba apakah yang satu laginya ini apakah lebih mudah naik tangga atau bagaimana? Kita cobain aja langsung yuk. Ini gue mundurin dulu Mas JJ. Atau lo mau mundurin? Ya udah, oke. Coba nih, kuncinya ini nih. Ganti mobil. Kuncinya silakan. Nah, naiknya lumayan ya. Naiknya lumayan kan. Kita sejenak kayak butuh ada pegangan cuma buat masuk ke dalam nih. Nah ini bedanya bukan mobil off-road beneran nih gini nih. Coba turunkan dulu Mas. Jangan nabrak pagar belakang ya. Oke. Tuh, pakai seat belt. Pakai biar aman. Nah, mobil berikutnya yang akan kita coba adalah Lexusnya teman-teman. LX 570. Ini kalau di Land Cruiser itu VX 200. Nah, menurut Mas JJ gimana? Apakah dia bisa? Biasanya lebih sip. Maksudnya lebih sip. Gennya emang gen buat off-road kalau ini ya. Mungkin kalau tadi X7 menang buat mewah dan on-roadnya. Betul. Tapi kayaknya kalau misalnya ini urusan kayak gini nih, off-road ala-ala, kayaknya lebih gampang naik ke atas ya kita. Betul sekali. Sebagai perbandingan, ini mesinnya 5700 cc V8. X7-nya tuh cuma 3000 cc 6 silinder. Terus Land Cruiser-nya ini, Lexus-nya ini pasti body on frame, leather chassis, dan ini ada low gear-nya. Jadi emang gen off-road-nya kental banget sih. Ini kalau ukuran bannya ngaruh nggak Mas Eje? Ngaruh. Ini kan tebal banget sih bannya nih. Karena ini kan profilnya 60. Kalau misalnya tadi kan lebih tipis, jadi makanya kita sempat mesti diganjel batu bata. Kalau ini dia lebih tebal, jadi mestinya pas naik anak tangga dia nggak bakal keteken terus kayak nusuk ya, kena anak tangganya gitu. Tapi yang unggul di X7 banding ini, dia tuh wheelbase-nya lebih panjang. Jadi jarak si roda depan sama roda belakangnya dia tuh lebih panjang. Kalau makin panjang tuh makin stabil, jadi di dalam nggak berasa miring. Oh gitu? Ini tuh wheelbase-nya kalau nggak salah 112 inci kalau nggak salah. Kalau itu udah 120-an lebih, panjang banget. Jadi mungkin akan lebih berasa miring sih di sini nih. Oh gitu ya? Pas lo di dalam lebih berasa miring, tapi naiknya kalau menurut gua kayaknya lebih nggak butuh usaha, soalnya dia ada low gear-nya nih. Nah, coba kita cobain ya. Coba. Coba lo jelasin dulu fitur 4x4 di dalam nih, Mas. Nah. Ini sunroof buka dulu nih. Permisi Om Mobi, Jimny-nya nggak bisa gini ya. Jadi kalau ini fitur off-roadnya coba Mas JJ jelasin. Di sini jadi ada low. Kalau tadi kan nggak ada low-nya di X7, di sini ada low. Low itu intinya dia rasio giginya tuh bisa lebih kasar lagi, lebih rendah lagi. Perbedaannya dia bisa ngerayap mobilnya. Jadi kita cuma digas sedikit, dia bisa nanjak terus ke atas gitu. Nah itu ngaktifinnya di sini nih. Jadi ada H4, ada L4.
kita tinggal pindahin ke bawah helm 4. Terus udah gitu untuk tinggian mobilnya kan juga bisa di setel. Ya kita setel Airsusnya kayak yang paling tinggi juga nanti. Udah deh, kayaknya sih mestinya pakai L, nggak perlu digas, dia juga bisa naik sendiri sih. Coba ya. Iya, itu Kita menarik aja tuh. ya? Cobain aja nanti, nggak usah digas dulu gitu. Nggak usah digas ya. Oke. Kita nyalain dulu teman-teman. Ini kebetulan tadi udah gua masukin ke low gearnya, gua masukin ke gigi 1. Bismillah. Oke. Wup. Gue lepas gasnya mobil langsung maju nih. Ini gara-gara low gearnya gede banget rasionya. Oke. Gue gas dikit. Wow, anjir. Gue nggak ngegas loh itu. Langsung naik ke 44 ya. Gue nggak ngegas loh. Asli gue nggak bohong. Gue nggak ngegas ini. Itu masih jauh pada dekat itu? Ini udah dekat sih, tapi sebenarnya ini masih bisa lo naikin lagi nih. Yang anak tangga yang kelima nih. Nah ini udah yang kelima nih. Ini udah nih? Ini udah kayak kelima. Serius loh? Tadi sampai 4 kan? Iya. Yang ini udah kelima. Gue nggak ngegas loh, gue cuman kayak ngegas tel gitu doang. Sisanya langsung naik sendiri. Gue bahkan harus ngerem, gue bukan ngegas. Karena dia nggak digas aja juga udah majunya lumayan agresif ya. Anjir banget. Oke, coba kita turun, kita lihat. Wow, lihat dong tuh sampai masuk gitu cuy. Sampai mendelep. Gila. Asli, nggak bohong guys. Ini gue tuh bener harus ngerem Mas JJ. Gue bukan ngegas, gue harus ngerem. Sampai harus ngerem ya? Biar dia nggak nabrak tembok. Lajunya lumayan kenceng gitu ya ke depan ya. Gila, itu berarti low gearnya kuat banget emang? Dia secara low gearnya juga lebih kuat, sama emang power mesinnya sih, power motorsinya. Iya sih. Ya, jadi torsinya jauh lebih gede sih. Saking gedenya udah baru diangkat gasnya langsung berangkat ke atas. Yang sini. Lihat dong mobilnya. Sampai rusak tangganya. Keren nggak? Bagaimana? Tinggi loh ini, tuh. Kok bisa ya? Keren nggak? Aku nggak ngegas loh, aku malah harus ngerem. Aku bisa ya berarti? Kayak kamu bisa deh, kamu mau nyoba. Jangan deh, ntar kamu nggak ngerem lagi. Iya, ntar aku Ntar patungnya itu ditabrak lagi. Oke, siap. Jadi gimana, keren nggak? Jangan ngerusakin rumah ya. Kata Mas JJ, kalau Jimny malah nggak bisa deh. Kasihan Om Mobi ya. Sebenarnya Mas Jj diam-diam tim L. Mas JJ punya semuanya. Ya Allah, ini teman-temannya adalah salah satu konten teriseng gua. Menurut gue ini lebih iseng daripada naik motor dalam rumah sih. Karena ini beneran mobil cuy, komennya masih motor kecil. Lihat dong apa artikulasinya sebelah kiri sini belakang. Nah, bedanya mobil off-road sama enggak itu di sini tuh teman-teman. Tadi kan X7-nya nggak ada kan. Nah, ini soalnya kalau udah begini kan susah banget ya naik. Biasanya kepegang ke setir, cuma lebih enak pegang sini. Nah. Tim LC. Sorry ya, Om Mobi. Jimny kayak gini kayak nggak bisa. Oke teman-teman, jadi kita sudah off-road di rumah aja. Off-road nggak jelas. Off-road ala-ala. Off-road ala-ala, karena jujur gue udah pengen keluar rumah, pengen off-road. Mas Didi juga pengen off-road, cuman ya kita gimana lagi, harus tidak bisa jalan kemana-mana. Jadi mau tidak mau di rumah aja. Dan memang ya sudah terbuktikan kalau Land Cruiser masih raja off-road ya. Iya, buat off-roadnya ya. Buat off-roadnya ya. Lebih unggul buat naik tangga-tanganya gitu. Tapi emang kalau buat di jalan raya, buat nyetir, gue emang lebih suka X7-nya. Iya, gue Ya karena monokok dan sebagainya ya. Coba kalau buat off-roadnya ya kalian bisa lihat sendiri lah, gue harus ngerem. Gue bukan harus ngegas, gue harus ngerem biar Land Cruiser nggak nabrak. Jadi sekian dulu aja untuk vlog kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Jangan lupa subscribe ke channelnya Mas JJ. Moga-moga ntar kita bisa collab lagi. Siap, segera. Konten off-road beneran. Nextnya ajak Dan Dimas ke tanah. Ya. Karena gue udah gatel juga pengen main tanah teman-teman. Saya di jalan, and I see you next video guys. Bye-bye.